Jangan mimpi Indonesia punya presiden yang adil selama mayoritas pemilihnya belum mampu adil kepada dirinya sendiri. Karena pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyat. Oleh sebab itulah kualitas para pemimpin di Indonesia, terutama presiden, gubernur, bupati, sangat ditentukan oleh kualitas rakyatnya. Selama pemimpin dipilih langsung oleh semua rakyat, sedangkan mayoritas rakyat Indonesia masih bodoh dan miskin. Namanya orang yang masih bodoh dan miskin, itu cara pikirnya sangat simpel. Siapa yang memberi terbanyak, maka itulah yang akan dipilih. Pikirannya sangat simpel. Maka para bajingan akan selalu menguasai negeri ini. Kecuali jika sistem pemilihan pemimpin di Indonesia ini diubah lagi, tidak melibatkan seluruh rakyat. Jika pemilihan pemimpin masih melibatkan seluruh rakyat, sedangkan rakyat di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka semua guru ngaji dan semua santri harus mau berjuang mendidik umat Islam per RT di seluruh Indonesia. Insya Allah saat itulah Indonesia akan punya pemimpin yang adil. Mengapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Imannya akan tebal, imannya tidak akan mudah untuk dibeli oleh siapapun. Kalau mayoritas para pemimpin di Indonesia ini dipilih oleh seluruh rakyat, sekali lagi, maka kualitas para pemimpin itu digantungkan pada kualitas rakyat yang memilihnya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya Indonesia saat ini apakah sudah siap? Benar-benar siap dipimpin oleh seorang pemimpin yang pemilihannya melibatkan seluruh rakyat Indonesia? Wabil khusus, pertanyaannya khusus lagi, apakah sebenarnya seluruh rakyat Indonesia ini sudah siap untuk dilibatkan memilih pemimpin? Coba dijawab. Apakah sudah saatnya? Apakah rakyat Indonesia ini mayoritas sudah pintar-pintar? Apakah mayoritas rakyat Indonesia ini sudah memiliki pekerjaan semua, memiliki penghasilan yang cukup, menjadi orang yang kecukupan sehingga suaranya sudah nggak mempan lagi dibeli oleh siapapun? Jika memang mayoritas rakyat Indonesia ini sudah pintar-pintar, sudah pandai-pandai, sudah punya pemikiran yang sangat rasional dan logis sekali, kemudian ekonominya juga sudah mapan, maka rakyat Indonesia sudah tidak akan mempan lagi dibeli suaranya oleh siapapun. Nah, sedangkan saat ini kita lihat kanan kiri kita lihat di desa-desa, di kota-kota, apakah mayoritas? Namanya demokrasi itu ditentukan suara mayoritas, suara terbanyak. Maka kita lihat mayoritas rakyat di Indonesia, apakah sudah mapan hidupnya ataukah belum? Mayoritas loh ya, kebanyakan. Kalau kebanyakan mayoritas rakyat Indonesia ini hidupnya masih belum mapan, suaranya masih mudah sekali dibeli oleh siapapun. Nah, tatkala itulah para pemimpin di Indonesia akan digantungkan dengan kualitas rakyat yang memilihnya. Sehingga mohon maaf, para bajingan, para bermocora, para pecundang akan senantiasa mampu membeli suara rakyat. Yang namanya rakyat itu masih butuh uang, masih butuh iming-iming, walaupun tidak banyak, nggak sampai 1 juta 2 juta. Apakah kira-kira mampu para calon pemimpin itu memberikan serangan fajar 1 juta 2 juta? Apakah mampu? Ya paling-paling di bawah 500, kemungkinan di bawah 500. Ini kemungkinan. Nah, kalau seandainya suara rakyat Indonesia dibeli 300 sampai 500 ribu saja sudah keliengan, sudah kelimpungan. Nah, ini maka jangan disalahkan siapapun. Ya, kita salahkan sistemnya yang kurang tepat. Mengapa? Karena rakyat Indonesia masih belum pintar-pintar, masih belum rasionalis, masih belum logis, dan masih belum memiliki kemampuan ekonomi finansial yang cukup
sehingga masyarakat Indonesia mayoritasnya suaranya masih mudah dibeli. Yang namanya suara masih mudah dibeli berarti yang menjadi calon-calon pemimpin bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang terbaik, tetapi orang-orang yang memiliki harta terbanyaklah yang akan menduduki jabatan. Siapapun yang memiliki uang terbanyak mampu membeli suara rakyat, dan rakyatnya juga mampu dibeli. Rakyatnya juga mau dibeli, bahkan mengharapkan untuk dibeli. Ini ya kacau, Indonesia kacau. Oleh sebab itulah, wahai para pembesar di negeri ini, mari kita gunakan hati nurani. Apakah memang sudah saatnya pemilihan pemimpin di Indonesia ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia? Kalau memang sudah saatnya, dasarnya apa? Nah, dasar kami, rakyat Indonesia ini, kanan kiri kami, tetangga kanan kiri ini masih banyak yang punya hutang. Punya hutang uang maksudnya. Untuk apa? Kebutuhan makan sehari-hari. Ayo, kita lihat, cek di kampung kita masing-masing. Rakyat kita masih banyak yang punya hutang, tanggungan hutang. Bahkan di kota-kota ya rata-rata punya hutang, karena perumahannya aja kredit. Perumahannya kredit berarti punya hutang. Punya motor kredit, punya mobil kredit, masing-masing memiliki hutang. Jangankan kredit rumah, kredit motor atau mobil, ini masih banyak sekali rakyat Indonesia itu yang masih punya hutang gara-gara makan sehari-hari. Coba bayangkan, kalau memang mayoritas rakyat Indonesia masih seperti ini, tolonglah dipikir kembali. Dipikir kembali tentang sistem pemilihan ini. Kalau memang niatnya mumpung rakyat masih bodoh-bodoh, kita gunakan seluruh rakyat saja. Siapa memiliki ekonomi terkuat, itulah yang akan memilih Indonesia, memimpin Indonesia. Ya maka Masya Allah, naudzubillah min dzalik nih. Oleh sebab itulah, kalau seandainya nih sistem pemilihan masih melibatkan seluruh rakyat Indonesia, ini mau tidak mau seluruh guru ngaji, seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh santri harus berjuang mati-matian mendidik umat Islam per RT loh ya, per RT. Jangan biarkan di RT-RT itu tidak ada satu orang pun yang tidak bisa ngaji. Jangan biarkan di RT-RT itu tidak ada satu orang pun yang tidak bisa sholat. Seluruh Indonesia jumlahnya jutaan. Berarti membutuhkan guru ngaji dan para santri yang berjumlah jutaan juga. Semua santri dan guru ngaji harus berjuang mati-matian mendidik umat Islam per RT, di RT masing-masing. Jangan sampai rebutan. Lawang santri dan kiainya aja rebutan kadang-kadang. Ini kan karena memang sistemnya amburadul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang kepada umatku suatu zaman yang mereka umatku itu lari dari para ulama dan para ulama ahli fikih. Fayabtalihimillahu bithalathi baliyatin, maka Allah akan menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka dengan 3 ujian. Ujian hidup, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ujian yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan mereka dari usaha mereka. Mereka kerja capek siang malam, kerja, tetapi hasil usahanya tidak barokah sama sekali, sehingga waktunya habis hanya untuk mengejar duniawi, tidak sempat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Wa thaniyatu, dan ujian yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Karena rakyatnya sendiri yang mayoritas orang Islam lari dari para ulama, lari dari para kiai. Wa thalithatu, dan yang ketiga, innaudzubillah min dzalik, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar daripada dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini ada di dalam kitab Nasaihul Ibad li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Demikian, semoga menjadi renungan kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.